kasih atas penyertaan Engkau. Kami semua dapat kembali berkumpul beribadah pada pagi hari ini. Kami minta pertolongan-Mu agar pikiran dan hati kami dapat fokus hanya pada Engkau dari awal hingga akhir ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah kita terselenggara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seminggu kemarin kita telah merayakan Imlek. Saya harap jemaat-jemaat sekalian berkesempatan berkumpul bersama keluarga, saling berbagi sukacita. Kiranya sukacita ini bisa kita rasakan hari ini juga, esok hari, dan seterusnya. Karena penyertaan Tuhan setia dalam hidup kita. Mari kita pujikan kesukaan yang ceria. Jemaat sekalian, kita bersukacita karena Tuhan baik dan kasih-Nya setia untuk selama-lamanya. Namun kasih Tuhan juga memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Hari ini kita datang bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keyakinan akan kasih dan pengampunannya. Saat ini saya mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi, mengaku dosa di hadapan Allah dan meminta pertolongan pengampunan darinya.
mengaku dosa-dosa kami secara pribadi, dan kami butuh bimbingan untuk kembali ke dalam jalan yang benar, agar semakin hari kami semakin serupa denganmu. Dengarlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bersukacitalah setiap kita yang telah mengaku dosa dan diampuni oleh Tuhan. Terimalah berita anugerah yang terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dengan bangkit berdiri, mari kita baca petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam petunjuk hidup baru ini kita diingatkan untuk hidup di dalam kasih, seperti Kristus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita untuk menceritakan kemuliaan-Nya. Mari kita pujikan sebab Tuhan Maha Besar.
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai hidup sebagai pembawa kasih yang memulihkan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita pujikan kuasa kasih-Nya.
Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Mari bersama-sama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan. Kita akan belajar dengan tema hidup sebagai pembawa kasih yang memulihkan. Saya mengajak kita melihat dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saya bacakan untuk kita semua. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan berbagi kita membaca dan belajar melakukan firman itu dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara, sebelum saya buka slide-nya ya, kalau andaikan diberi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, apakah saudara-saudara setuju bahwa dunia di mana kita saat ini ada sudah kehilangan kasih? Apakah setuju? Kalau disuruh angkat tangan ya, berapa persen yang setuju? Misalnya gitu ya. Setuju ya bahwa dunia di mana kita ada saat ini sudah kehilangan kasih, atau mungkin kasihnya menurun dah, kasihnya berkurang gitu. Apakah setuju? Setuju ya? Kita semua setuju? Oke ya. Sekarang saya buka slide-nya. Ya, oke. Kalau tadi setuju, saya jawabannya ya. Jika benar, maka itu berarti banyak orang Kristen, umat Tuhan, pengikut Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan, dan yang lain-lainnya gitu ya. Berarti mereka tidak melakukan peran atau panggilannya. Setuju juga nggak pernyataan kedua? Kalau sudah setuju, sudah mari kita berdoa ya. Dan menutup yang kaya. Benar kan ya? Benar dengan tema kita lihat ya. Kita setuju bahwa dunia kita saat ini kehilangan kasih. Berarti kita yang ada di beragam tempat, orang Kristen, umat Tuhan, hamba Tuhan, siapapun itu, berarti nggak melakukan dong perannya, panggilannya. Karena kalau nggak, berarti apakah di antara orang-orang yang kehilangan kasih itu nggak ada orang Kristennya, nggak ada anak Tuhannya? Harusnya ada dong ya. Nah, sudah nanti mari kita pikirkan refleksi masing-masing gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita ya, jadi Bapak Ibu semua ada di ruangan ini yang mengatakan diri sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, pengikut Tuhan, hamba Tuhan dan lain-lain gitu ya. Saya nggak tahu, karena bagi saya semua predikat kita sebetulnya. Umat Tuhan kita lah ya, anak Tuhan kita, pengikut Tuhan kita, hamba Tuhan juga kita. Lepas tadi saya mungkin bilang, oh saya kan sekolah teologi, cuma membedakannya sekolah teologi saja. Tapi kita sama-sama hamba Tuhan gitu ya. Semua kita adalah hamba Tuhan gitu ya, cuma ada dipanggil secara khusus ya. Nah kita lihat lagi, seharusnya kita menyadari kalau kita dipanggil, itu kita ngomong panggilan gitu ya, kita dipanggil untuk hidup sebagai pembawa kasih yang memulihkan bagi dunia kita. Jadi kalau kita sudah berkata, oke, saya tidak hanya orang Kristen gitu ya, karena kalau kita orang Kristen banyak banget lah orang Kristen. Saya mau khususkan lagi, kita orang Kristen yang menyebut diri kita anak Tuhan, umat Tuhan, pengikut Tuhan, hamba Tuhan ini, kita tahu bahwa kita punya panggilan, kita sebagai pembawa kasih di dunia kita, kasih yang memuliakan di dunia kita, memulihkan. Nah saya mau samarkan yang dunia kitanya, karena bagi saya kita sama-sama ini dulu ya, sama-sama pandangannya kita satuin dulu. Dunia kita di sini menurut saya satu, dunia terkecil adalah keluarga, betul ya, papa, mama, kakak, adik, mertua, menantu, pokoknya paketan dah yang gitu ya. Jadi itu dunia kita yang paling kecil. Nah kemudian kalau dilebarkan dikit, kita di rumah di mana tuh ya, gang apa kah, gang jangkrik lah, gang apa misalnya ya, kita berumah masing-masing. Di satu situ berarti ada komunitas lagi, ada dunia lagi tuh. Gitu ya, bisa saja dunia di perumahan kita ada yang sudah dalam Tuhan, ada yang belum gitu ya, kan beragam ya, namanya Indonesia kan negara yang beragam agama gitu ya. Berarti mulai lebih luas lagi. Oh dunia kita apa lagi? Oh tempat kerja kita, kalau kita masih mahasiswa atau siswa di sekolah kita, di kampus kita, itu dunia kita gitu ya. Apalagi dunia kita, oh mungkin kita saat ini gitu ya punya komunitas-komunitas lainnya yang saya tahu kita bisa berbeda-beda. Nah dunia kita ini kita mesti sama-sama tahu bahwa berarti di mana Bapak Ibu dan saya ada saat ini, di komunitas dari yang terkecil sampai yang terbesar, termasuk nanti paling luas adalah Indonesia. Kita nggak usah dulu ngomong dunia ada ya, seluruh dunia nggak usah dulu lah ya, kita ngomongin paling besar Indonesia ada. Berarti seharusnya
Di mana kita ada itu harus menjadi orang-orang yang membawa kasih. Ya, oleh karena itu, karena kita harus membawa kasih ini, bagaimana kita bisa membawa kasih itu bagi dunia kita? Pertama kita belajar dulu, kita harus sadari kalau kasih itu merupakan identitas diri kita sebagai wakil Allah. Ya, saya mengutip ayat dari 1 Yohanes 4 ayat 8c dan 16b. Di situ dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Kan kita ngomongin karena kita tadi anak Tuhan atau anak Allah, pengikut Tuhan, kan berarti Tuhan ini jadi cerminan kita, gitu ya. Nah, kita sebagai wakil Allah, kasih itu jadi identitas diri kita. Karena dikatakan Allah adalah kasih. Kasih berbicara tentang atribut, natur, karakter, sifat Allah atau milik khusus Allah. Dan 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Berarti kalau kita tidak hidup di dalam kasih, lingkungan kita tidak merasakan kasih yang kita tunjukkan kepada mereka, apakah bisa dikatakan kita mengasihi, atau kita lahir dari Allah, atau kita mengenal Allah? Dengan kata lain, Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada gunanya pengenalan kita yang begitu dalam kepada Allah kalau itu tidak teraplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi makanya hari ini tema kita kan kita jadi pembawa kasih. Berarti seharusnya, saya nggak tahu ya Bapak Ibu, sudah pernahkah ada orang yang berkata kepada Bapak Ibu misalnya, saya melihat kasih Tuhan dalam hidupmu? Apakah itu mungkin? Ya mungkin bisa jadi bawahan kita, atau mungkin rekan kerja kita, atau siapapun, atau anak kita, atau seseorang dah gitu ya. Saya ingat sekali saya dulu waktu masih jadi mahasiswa di Malang gitu ya, kami suka ke panti asuhan. Nah, saya suka sekali ke panti asuhan itu datangnya jauh sebelum, kalau acara jam 4, saya jam 1 sudah di panti asuhan. Gitu ya, mungkin karena saya dari kecil umur 9 tahun saya udah gak punya apa-apa, jadi natur saya rasa kayak aduh senasib sebenarnya dengan ini dapat kali ya. Karena saya merasa, tapi saya masih bersyukur masih ada mama yang istilahnya bisa kami sekolah sampai selesai. Ini kalau di panti pasti kasihan banget saya bilang gitu. Tapi lepas dari itu saya merasa oke, saya pengen anak-anak panti itu bisa merasakan oke, saya nggak bisa jadi mama kamu karena kan itu masih ini ya, ini masih jadi kakak kamu. Kamu tahu saya ada kakak yang mengasihi kamu. Nah, saya datang bisa saya kunjungi. Nah, satu kali ada anak yang lagi sakit, anak panti itu lagi sakit cewek ya. Kak yang ini nggak datang karena dia sakit. Ya udah, boleh nggak saya ke kamarnya? Terus saya dibawa sama beberapa anak panti ke kamar. Waktu di kamar itu saya bilang, kamu sakit apa? Saya pegang, oh nggak demam ya. Terus saya pikir lagi, aduh mau kasih apa gitu ya. Akhirnya saya bawa apa aja deh ya, saya bawa roti. Waktu itu saya bilang, ini untuk kamu ya. Kita doa dulu, saya pegang tangan Tuhan Yesus. Ini sakit angkat namanya Mawar ya, Mawar sakit gitu misalnya. Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan, kuatkan, pulihkan Mawar, amin. Yang saya ingin katakan setelah itu, saya sudah bye-bye, kami ikut acara lagi. Tapi itu dia sharingkan beberapa waktu kemudian ketika dia bilang, dia ngomong ke saya dan dia ngomong ke teman-teman yang kami hadir pada waktu itu. Waktu, dan mereka mendekat ya sama kami semua. Waktu Kak Ida datang ke kamar, waktu Kak Ida berdoa, saya merasa seperti melihat Tuhan di dalamnya. Saya pikir, nggak keluar duit banyak. Roti tadi itu roti yang terbayang lah gitu ya. Kadang-kadang kita merasa banyak hal yang besar-besar, padahal banyak hal yang kecil dan sederhana sebagai bentuk kita bisa menyatakan kasih bagi sekitar kita. Cuma persoalannya kepekaan itu ada nggak di dalam diri kita. Nah, kalau kita berkata, kita ngomong tentang identitas, berarti ngomong tentang karakter, berarti ngomong tentang gaya hidup, berarti sebetulnya kasih itu lengkap di dalam diri kita. Kan kalau dibilang karakter sifat, berarti ketika orang lihat kita seorang yang penuh dengan kasih. Bukankah salah satu buahnya juga kasih? Ya, bukankah ajaran-ajaran firman Tuhan juga kebanyakan tentang kasih dan kasih gitu ya. Nah, yang lebih luar biasa lagi adalah Yohanes 13:35 berkata, orang tahu kamu sebagai murid, atau dalam terjemahan lain berkata sebagai pengikut Kristus, jika kamu saling mengasihi. Maka tadi saya bilang, saya bagi dulu dunia kita, ada dunia gereja. Harusnya dalam dunia gereja ini lebih lagi kerasa kasihnya ya. Coba sekali-sekali adakan kayak itu ya, tanya ya, satu orang suruh berdiri, siapa yang mengenal semua jemaat di tempat ini gitu ya. Semua akan kebanyakan, gantilah. Siapa yang mengenal 50% dari yang hadir? Nah, salah satu bentuk kasih kan kita mengenal sih, gimana mau doain, kenal aja kagak gitu kan ya. Kalau ini sampai kita masih kenal gitu ya. Saya nggak tahu ya bagaimana. Saya lihat sekali ya, di salah satu jemaat dia tuh pindah gereja, pindah ke gereja mall. Saya tanya, kenapa kamu ke gereja mall? Jawabannya adalah karena nggak ditanya-tanyain.
Oh, berarti gereja kamu sebelum ditanya-tanyain positif dong, betul ya? Kalau ditanyain kan berarti ada sapaan, betul? Nah, dia bilang kalau misalnya enggak, kita sudah nyanyi, duduk, berdiri, ibu firman pulang, baik. Nggak ada yang nanya tuh rumah lu di mana, anak seberapa, itu nggak ada artinya. Saya bilang ini iya, tapi kamu sadar atau tidak bahwa kamu berarti kamu lagi pergi ke tempat, bukan ke gereja, tapi kamu lagi berkumpul di tempat kerumunan. Kalau kamu tidak berpikir di dalamnya harus saling mengenal satu dengan yang lain. Karena namanya komunitas Kristen, komunitas anak Tuhan, harusnya tidak begitu. Itu ya, saya bukan ini ya, maksud saya adalah ada juga sih yang di mall mereka juga hangat ya, tapi minimal ini alasan orang yang saya lagi ngangkat alasan si ini ya, alasan si orang ini. Nah, jadi kita nggak bisa bilang bahwa semua gereja mall begitu, tidak ya, nanti dihujat ini ya. Nah, maksud saya adalah minimal orang yang cerita itu, karena yang nanya, saya bilang langsung kepada dia, kamu tidak lagi berada di sebuah komunitas gereja yang harusnya saling kenal, saling mengasihi, saling mendukung, saling menguatkan, saling menghibur, saling mendoakan, karena itu panggilan gereja. Kalau gitu apa beda kita dengan ibadah pakai YouTube aja di rumah, kan selesai, kan nggak perlu apa-apa, itu tinggal nonton aja, itu bisa dilakukan. Nah, di sini dikatakan orang-orang bisa melihat Kristus, kasih Kristus itu. Kita melihat seorang tahu kita murid Kristus itu kalau dilihatnya ada kasih di antara kita. Salah satunya menurut saya adalah apa? Yaudah kita bisa saling kenal satu dengan yang lain, saling doakan kali kalau yang duluan datang juga kiri kanan siapa nama siapa, nama siapa, gitu ya. Bapak Ibu saya ingat seorang oma ya di sebuah gereja, nggak sebutlah gereja mana, gue di Malang ya. Oma itu setiap kali datang semua disalamin, nggak ada enggak. Hei, siapa kalau kecil ya, kemudian pakai bahasa ini ya, oh salam semua. Singkat cerita saya dapat ceritanya itu oma ini dipanggil Tuhan. Itu oma ini dipanggil Tuhan dari yang kecil sampai yang tua hadir, karena perannya itu terasa di antara begitu banyak orang. Saya pikir-pikir itu dengar kalimat itu, saya pikir gini nih, suatu waktu kalau gue mati, kira-kira apa kata yang akan diucapkan oleh orang-orang yang mengenal saya? Apakah mereka akan berpikir orang ini adalah orang yang penuh dengan kasih, atau mungkin tidak, gitu ya. Tapi itu saya belajar sekali dari situ. Berarti dia sangat sederhana, nggak perlu modal, datang salam-salamin, oma doakan, kalau itu kecil-kecil gitu-gitu tuh dipegang-pegang kepalanya tuh, oma doakan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini kalau kita ngomong dalam ruang gereja, komunitas gereja, harusnya kita terlihat kasih itu. Nah, kalau belum, mari sama-sama nanti kita menyatakan, gitu ya. Terus 1 Yohanes 4:12 firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi kembali lagi, betapa pentingnya kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan di gereja ini ya, misalnya di GKP Citra Raya ini, berarti kita orang harus bisa melihat bahwa kebersamaan kita diikat oleh kasih. Ya, kasih itu mengikat kita, menuntun kita, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita membawa kasih bagi dunia kita? Sadari kalau Tuhan memberi perintah untuk saling mengasihi. Jadi sudahlah satu tadi identitas kita, ini udah identitas nih, berarti udah jadi karakter kita, sifat kita. Sekarang diperkuat lagi, itu perintah Tuhan. Yohanes 13:34-35 berkata 3 kali. Ini kok kita baca ayat 34. Kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian orang tahu kamu murid, jikalau kamu saling mengasihi. 2 ayat, 3 kali penekanan, kamu harus saling mengasihi. Dan disitu dituliskan perintah baru, dengan kata lain ada standar yang baru. Dikatakan seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan kata lain, standar kasih itu adalah kasih Allah. Kalau kasih kita hari ini ada, besok udah enggak, kan gitu ya. Saya selalu berkata, kita ini ngomong suka sekali kata kasih itu sebetulnya dalam arti rasa. Kalau sifat, kata sifat ya. Jadi kalau kita bilang kasih itu rasa, sebuah rasa, maka hari ini ada, besok hilang. Mungkin kita perlu belajar kasih yang adalah kata kerja. Kasih itu kan selalu ada dengan aksi-aksi yang terlihat dalam kehidupan kita. Kalau kita ngomong tentang rasa, ketemu dengan orang yang 2-3 kali menyakiti kita, kasihnya hilang. Tapi kalau kita ngomong tentang sebuah aksi, maka berkali-kali kita disakiti, kita tetap akan berkata, saya mengampuni. Karena standarnya siapa? Balik lagi, standar Tuhan. Apa kasih standar Allah itu? Kasih agape.
Kita ketahui ya, ada fileo, ada macam-macam kan ya. Nah ini kita belajar tentang kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih tanpa syarat. Nah bersyarat kasihnya seperti kasih Tuhan, kan kasih Tuhan ya. Kasih yang tulus. Tadi saya berkata di dalam khotbah KUI pertama saya tanyakan, bagaimana kita tahu bahwa kasih kita tulus atau tidak? Bagaimana kita bisa tahu, saya mengasihi dia? Dari mana kita tahu kasih kita transaksional atau tulus? Kalau kasih transaksional gitu ya, sekali kita dikasih, kita balas dibalas nih. Kita lebih ke arah merespon nih, kebaikan orang lain. Respon dari apa yang dilakukan orang ke kita. Atau kita berharap melakukan sesuatu dengan harapan kamu nanti lakukan yang sama ya, nanti transaksi. Kenapa banyak relasi begitu mudah hancur? Karena banyak relasi yang dilakukan karena transaksi, bukan betul-betul dalam ketulusan. Salah satu bukti kita tulus atau tidak sebenarnya gampang banget ya, satu ya, mungkin banyak yang lain. Menurut saya satu saja. Ketika kita baik sama seseorang ya, kita mengasihi dia butuh duit, kita kasih duit gitu ya. Saya butuh didoakan, kita doakan. Dia telepon jam berapa saja kita terima teleponnya, misalnya gitu ya. Terus tiba-tiba satu kali kita yang butuh. Terus kita kontak dia, saya lagi butuh kamu. Terus dia jawab, aduh saya nggak bisa, misalnya. Terus misalnya saya butuh, saya nggak bisa. Kalau kita langsung gini nih ya, kamu lupa ya, gitu ya. Pertama saya giniin kamu, kedua saya giniin kamu, ketiga gitu ya. Kalau kita bisa ingat semua kebaikan kita, dan kita merasa karena kebaikan itu berarti kamu harus membalas itu, nanti kita transaksional, bukan tulus. Kalau tulus kita nggak peduli. Oke, kamu nggak bantu ya, mungkin kamu lagi nggak bisa bantu ya. Ya udah deh, terima kasih ya, saya coba cari bantuan di tempat lain. Kenapa? Karena kadang Tuhan nggak selamanya memakai orang yang pernah kita bantu untuk membantu kita. Tuhan bisa memakai orang lain yang tidak pernah ada kaitan dengan hidup kita untuk menolong kita. Yang paling penting lakukan saja tindakan kasih, kebaikan-kebaikan bagi sekitar kita. Nah itu yang tulus, kita mau kasih yang tak terbatas. Khotbahnya gampang ya Pak ini. Kita dengar khotbahnya juga gampang, nyanyinya juga gampang. Yang susah adalah aplikasi, gitu ya. Kasih yang terwujud dalam aksi. Jadi kalau nggak ada aksinya, aku cinta padamu, Yesus, aku cinta kepadamu, hujan nggak datang. Cuma hujan, bisa nggak datang, gitu kan ya. Berarti kasihnya di mana? Cuma badai hujan. Kecuali badai halilintar ini ya, yang sampai membeli 20 pohon beberapa minggu lalu ya. Saya lagi ada pelayanan ke daerah Pratdin, tapi saya berhenti ya, akhirnya saya jalan terus ya. Maksud saya kita bedakan ini hujan, anggap hujan yang ini lah ya, nggak sampai celaka lah ya gitu ya. Itu saya kata, aduh malas, YouTube aja gitu ya. Karena sekarang kan semuanya bisa ada di YouTube. Nah kita mungkin ngomong, aku mengasihimu, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan bohong, misalnya ya. Karena saya bilang bohong, buktinya ada nggak gitu ya. Kulah dia jamu kemuliaan raja, betul kah? Iya, kalau dia lagi baik sama kita, kalau dia lagi nggak baik sama kita, gimana gitu ya. Nah di sini katakan kasih yang memulai, tidak menunggu. Berapa banyak relasi yang rusak karena nunggu semua. Yang salah dia yang mulai dong, dia yang datang dong. Yang itu juga merasa begitu, yang salah, yang datang gitu ya. Dia nunggu, dia kiamat nggak baik-baik. Harusnya apa? Oke, saya selalu mengajar yang masih tahu kepada banyak anak muda. Memulai untuk minta maaf atau datang untuk menyelesaikan, justru kemenangan itu ada di tangan kamu. Karena kamu sudah menanggung harga diri yang sebetulnya di hadapan Tuhan itu gak ada apa-apanya. Kita sudah menang dengan itu. Kita mau belajar rendah hati seperti Tuhan. Kita datang ngomong, oke, kemarin ada apa yang gak enaknya, kenapa ya? Apakah ada kata saya yang salah atau gimana? Tolong kasih tahu. Saya mengajar, ada satu anak ya, pertemuan pertama waktu dia kesini, saya lagi merangkam 1 semester ini sudah belasan tahun yang lalu kejadian ya. Saya ngajar 18 tahun ya, jadi ini mungkin 11 tahun 12 tahun yang lalu, saya lupa lah ya. Anaknya sudah lulus dan relasi kami sudah baik. Dan saya sudah izin ya, semua contoh-contoh saya pakai, saya selalu izin kepada para mahasiswa atau para alumni ya. Nanti saya khotbah, ceramah, seminar, saya boleh pakai ya. Kalau mereka izinkan baru saya pakai. Jadi anak ini duduk gitu ya, saya nggak tahu kenapa, dia lihat saya tuh kayaknya saya ini mau dibunuh gitu ya. Dia sih, mukanya ya, gitu ya. Jadi teman-teman kita akan belajar 1 semester ini lagi merangin nih, pakai PPT gitu kan ya. Terus dia liatin saya lagi, terus ngomong, ini suara ya, nggak usah disebut ya, tahu lah ya bahasa Surabaya, gitu ya, si Tiki gitu ya, katanya ya.
Saya gini, wah saya rasa lihat wajah sudah pengen, kalau kamu bisa lulus di kelas saya, gak akan terjadi natur saya natur berdosa lah ya. Setannya sudah mulai muncul ya. Saya bisa bikin kamu fail di kelas saya, di kepala begitu. Tapi pada waktu saya lagi berangkat itu, Tuhan tuh bilang kayak gini, Ida ini target kasih. Gak mungkin dia bisa begini tanpa ada sesuatu masalahnya yang membentuk dia begitu. Terus sebelum itu Tuhan, tapi ini orang benci ini Tuhan, Tuhan, gitu ya. Saya lihat dia rasa gini, kalau ada nih senjata ya, saya tembak dia gitu ya, saking rasa, ya saya usia sudah lebih tua, mungkin usia mamanya dia kan, gitu ya. Itu sudah kayak gitu, nggak sopannya luar biasa. Gimana mau luluskan? Wajar dong kalau saya nggak luluskan. Tapi kalau di kuasa itu sebetulnya saya kira, oke Tuhan, saya lagi lihat kasih Tuhan kuasa Roh Kudus tolong saya. Saya mengalami suatu pengalaman bagi saya yang indah bersama Tuhan. Bapak Ibu tahu itu, saya balik lagi lihat anak itu. Saya seperti lihat seorang anak laki-laki, remaja gitu ya, yang membuat saya sakno gitu apa ya, yang membuat saya kasihan sama dia gitu lah. Jadi saya lihat aja, kok wajah anak ini kok kasihan ya, nggak ada marah sama sekali. Saya cuma gini, wajah anak ini pasti dia penuh dengan beban berat gitu ya. Selesai semua, mahasiswa keluar, saya bilang, nggak boleh pulang, yang lain boleh pulang. Tambah marah lagi dia yang agak ditembangi kursi di depan. Terus saya ingat lagi, kamu akan rasakan bagaimana kasih Allah melawat kamu dengan hati ini ya. Duduk dia atau saya bilang dia, saya mau tanya, Bapak Ibu, saya bukan orang yang rendah hati, saya hanya sombong. Saya bukan orang rendah hati, jadi itu proses belajar menurut saya. Tapi ketika saya merasa Tuhan gerakan, saya takut untuk tidak melakukan. Dan akhirnya saya menyesal sendiri. Jadi kalau saya nggak gini ya, nggak gitu, tapi ada gerakan di dalam hati kasih dia. Jadi ada kayak sesuatu yang ngomong ke diri saya. Akhirnya saya ngomong ke anak ini, kamu jangan bilang dulu. Kamu bisa bilang, terus saya bilang, saya tuh cuma pengen tanya sama kamu. Kamu pernah ketemu saya nggak sih? Enggak. Oke, kamu pernahkah mungkin, kan waktu itu saya masih full time di salah satu universitas, sekarang udah enggak ya, saya cuma belajar saja, dulu saya full time. Nah saya bilang, apakah waktu di ospek, saya pernah ketemu kamu dan mungkin saya ngucapin kata yang kasar, sampai kamu tersinggung? Enggak. Sobat lagi saya pernah ngisi di sekolah-sekolah ya, apakah di sekolah kamu, kan bisa jadi kan dendam ya, kadang-kadang kan kita maksudnya pembicara guyon, maksudnya kayak gini, lagi ngomong, dia nggak bisa ngomong, malu. Apakah mungkin ada di sana? Enggak. Saya lihat lagi, udah di gereja. Apakah mau di gereja? Enggak. Ternyata gue enggak. Lalu terus ngapain sama gue gitu ya. Kenapa kamu itu saya ada apa? Maksud saya adalah, kalau saya pernah menyakiti kamu nak, saya mau minta maaf sama kamu. Karena saya tidak mau kamu kehilangan materi satu semester untuk membentuk kamu menjadi seseorang sesuai dengan tujuan Tuhan, sesuai agama masing-masing. Jadi saya langsung tahu Bapak Ibu, dia begitu gagah dan begitu ini tadi ya, lagi itu gitu, gitu ya. Coba tadi Bapak Ibu kalau andaikan di saya ya tidak dikendalikan kasih Tuhan, saya marah buka pintu keluar kamu misalnya, mungkin orang itu gak akan merasakan sentuhan kasih Tuhan. Bukan karena saya lebih baik, bukan, berjuang mati-matian itu. Terus saya bilang, gini Bu, rupanya dia ngomong ke satu kelas teman angkatan dia, gue gak ada yang gue takuti. Ya karena di kampus itu waktu masa itu ya, sekarang udah enggak ya. Masa itu saya termasuk salah satu dosen yang disiplinnya gak boleh dibuka handphone kalau saya lagi ngajar. Kalau coba aja dari buka handphone, jadi gak ada tuh gak boleh buka handphone, gak boleh ribut. Saya cukup keras di situ disiplinnya, untuk orang-orang tahu dan makanya menurut saya bagi mungkin ini gitu kan ya. Terus mereka bilang, lu berani gak sama gue gitu. Nah saya gitu lagi nunjukin, gue berani ini sama yang namanya dosen kita Ida ini, saya berani lawan gitu maksud dia. Oh gitu. Nah terus gimana nih minggu depan? Saya ngomong, supaya kamu diakui dah. Saya bantu apa supaya kamu diakui? Dia diam. Kok gitu udah? Ya iya kan kamu ada pengakuan. Gak apa-apa. Saya mau apa? Tapi kamu jangan ribut, kamu jangan ganggu. Saya bisa berbuat apa supaya tetap kamu ada wibawa diakui teman-temanmu. Nggak usah aku kalahnya. Sampai minggu depan dan sampai detik ini Bapak Ibu dan salah satu orang yang mensponsori setiap kali saya buat kegiatan sosial. Kita nggak pernah tahu. Kasih yang kita tabur itu kita nggak pernah tahu, gitu ya. Kasih yang kita nggak menunggu tetapi kita memulai. Kasih yang ada aksi di dalamnya.
Nah yang saya pikir lagi apa? Oke, kalau dia benci, tapi kasih itu harus memulihkan. Saya mesti beres dengan dia. Kebayang ya 4 bulan ketemu saya terus dan saya ketemu dia. Kalau nggak beres, menderita nggak sih? Saya kayak di gereja, aku ketemu gak enakan gitu nggak sih? Nanti ya dia gitu ya. Panitia lagi tiap hari diet, bisa ya. Ya kenapa nggak dipulihkan? Kasih yang walaupun menurut saya ringkasan dari itu semua ya, walaupun dia menyakiti kita, walaupun dia menjengkelkan kita, walaupun dia mengecewakan kita, tetap mengasihi. Ya, saya lihat lagu-lagu rohani pop sekarang bagus-bagus. Salah satunya menurut saya ada kaitan dengan ini. Disakiti, ku baik, gitu ya. Dihianati, ku baik lagi. Mungkin orang dunia bilang itu mah bodoh gitu ya. Tapi kalau bagi kita, karena apa tadi? Teladan kita adalah Tuhan. Sama, Bapak Ibu datang tiap kali, tiap jam, tiap menit. Kemarin kita dosa sama, kita besoknya kita ngaku dosa yang sama. Tuhan ampuni nggak? Tuhan ampuni kan? Besoknya lagi kita datang lagi, Tuhan 30 hari dosanya sama terus. Kalau kita bilang ampuni, Tuhan ampuni nggak? Itu yang kasih dunia. Kasih Tuhan ini kadang di luar logika, benar nggak sih? Kalau saya ya 7 kali itu sudah maksimal ya. Udah hebat lagi angka 7 kali sempurna. Udah kamu 7 kali aja gitu ya. Kasih yang walaupun menyakiti kita, apa kita tetap kita mengasihi dia. Nah terus selanjutnya mari sama-sama kita lihat. Kalau begitu bagaimana perwujudan kasih itu? Pertama berkaitan dengan ayat 31 dan 32. Dikatakan anak manusia menerima kemuliaannya. Berbicara tentang salib yang dianggap memalukan pada konteks itu. Mati di kayu salib itu bukan hal yang membanggakan. Tapi di sini Tuhan mengatakan bahwa justru salib itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Puncak dari kasih Allah itu pada manusia adalah salib. Karena berbicara tentang pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Maka dikatakan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dari awal sejak di Kejadian 3, Bapak Ibu kalau baca bisa lihat nggak betapa kasih Tuhan itu termasuk yang saya jelaskan yang tadi itu tidak terbatas, melampaui semuanya, memulai, menerima kembali gitu ya. Ini jadi dalam dosa nih. Kalau orang ya, kalau anak mahasiswa ini, saya contohnya anak mahasiswa nggak apa-apa lah ya. Kalau datang yang dulu saya terlambat. Kenapa terlambat nak? Karena saya terlambat bangun bu, sudah masuk. Tapi kalau mulai dia cerita, jadi kan gini bu, pada waktu saya bangun, tiba-tiba skenario terlalu panjang. Saya bilang, berpikir gue gak pernah seusia kamu apa gitu ya. Kalau mau bohong bentar dikit gitu ya, jangan langsung ketahuan gitu ya. Nah waktu saya ngomong ke dia, kepada anak itu, kalau dia, saya lihat ini ceritanya kok panjang banget. Nah tapi kalau ini bisa saya bilang, kamu tetap saya siang. Tetapi anak yang mengaku, bu saya terlambat bu, karena memang saya terlambat bangun, saya tetap dijauhkan absennya. Karena bagi saya apa? Saya itu jujur. Nah bayangan saya adalah harusnya ketika ada yang makan nih, kita makan nih, biasa nih, harusnya apa kan ngomong bu, lapar lo, Tuhan, mau makan gimana nih? Apa nih kan gitu kan harusnya, ini kan enggak, malah tuduh-tuduhan, gitu kan ya, malah ngomong perempuan ular gitu ya. Nah kita lihat di sini bagaimana Tuhan tahu manusia itu akan jatuh ke dalam dosa di dalam segala kemahaluannya. Dan kasih Allah yang besar itu dikatakan apa? Karya keselamatan Tuhan sudah Tuhan sediakan jauh sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Bisa kebayang nggak bu? Walaupun ada orang-orang tertentu berpikir gini, mak Tuhan itu nggak punya kerjaan dong. Udah tahu gitu ngapain diciptain? Kan sekarang banyak tuh yang membuat banyak anak muda juga berpikir, udah nggak usah percaya Tuhan dah. Karena kok kayaknya nggak nyambung tuh, nggak logis. Lebih bagus konsep agama yang lain tuh, yang lebih nyambung. Karena ngomong tentang anugerah, ngomong tentang kasih Tuhan, memang menurut saya di luar nalar berpikir manusia kita mungkin. Kenapa dalam kondisi itu tetap Tuhan itu datang? Keselamatan itu diberikan, dia tahu dia akan makan ya, karena diberikan free will bagi manusia akan bebas. Tapi sesudah itu apa? Tuhan bilang apa? Tuhan nggak buang. Nah paling gampang saya tidak dibuang, dan Hawa bikin lagi. Bantasannya banyak, kan itu betul ya. Bikin aja terus jadi ada orang gitu ya. Bikin lagi namanya siapa kayak mati kayak gitu ya. Nama-nama apa lah. Tapi kenapa itu kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita, menghargai kita, mengasihi kita. Itu luar biasanya kasih Tuhan itu. Kasih yang tidak terbatas, kasih agape itu. Kasih yang siap untuk berkorban. Kita siap untuk berkorban. Jadi Bapak Ibu, kita nggak gampang kok kita ngomong di bahan ini. Harus mengasihi seperti kasihnya Tuhan. Tapi ketika kita dituntut sedikit pengorbanan, bisa nggak? Korban perasaan, korban waktu, misalnya ya, korban diri,
sakit misalnya. Apakah kita bisa tetap oke, saya akan tetap lakukan dengan baik gitu, saya tetap mengasihi walaupun saya harus ada pengorbanan gitu ya. Jadi kasih di sini yang luar biasa. Selanjutnya adalah perwujudan kasih dalam arti kasih yang memulihkan. Bapak Ibu silakan nanti baca di rumah Yohanes 21:15-19. Percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus setelah kebangkitan. Yang ditanya itu, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Ya Tuhan, kau tahu kalau aku mengasihi engkau. Kita bayangkan berapa banyak kalau kita ya dalam dunia kerja siapa dia, andaikan ya ada orang melamar, terus kita lihat nih, oh sebelumnya dia dikerja misalnya di perusahaan angin ribut misalnya ya, terus kita telepon di perusahaan itu, terus orang yang punya perusahaan angin ribut bilang, ini anak gak bagus. Sebagai pemimpin perusahaan yang baik ya, angin badai gitu ya, angin ribut angin badai lah ya, kita terima nggak? Secara manusia diterima nggak tuh orang? Setelah kita dapat informasi, dia keluar dari sana dengan beragam dosanya lah anggap ya, beragam kelemahannya, beragam ketidakbagusan dia. Dia lamar di bawah nih. Permisi tanya Bapak Ibu, berapa persen dari pemimpin yang akan menerima ini? Kalau 10 paling banyak, apakah ada satu yang akan menerima? Kalau untuk konteks zaman ini, Indonesia kok nggak ada yang terima ya? Ibaratnya udah tahu jelek apa yang diambil. Tapi kita lupa, kita yang jelek saja masih diambil oleh Tuhan. Kita yang jelek saja yang nggak bagus saja masih sangat dikasih oleh Tuhan. Harusnya bisa kan kita ambil langkah, bukan dibodoh-bodohin. Kita nggak dipanggil jadi orang bodoh. Misal, oke, saya langsung kasih tahu deh, saya dapat informasi kamu begini, tapi dan waktu saya masih jadi kepala di sebuah ini ya, saya tuh pernah menerima orang tapi hasil psikotes jelek. Jadi hasil psikotesnya tidak merekomendasikan, tapi saya terima. Setelah saya terima, saya ngomong, saya tanda tangan ya, jika terjadi sesuatu maka tanggung jawab saya mesti kasih ke kampus ya, jadi ini saya tanggung jawab saya. Waktu saya ngomong ke dia, saya ngomong, secara psikotes kamu gak direkom, tapi bagi saya, kalau Tuhan saja memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, bahkan ke-100, saya ingin memberikan kesempatan bagi kamu, buktikan psikotes itu tidak mewakili karaktermu. Sampai sekarang dia masih ada tuh, masih bekerja di situ. Yang saya katakan adalah apa? Oke, ada sesuatu yang gak beres, ayo kita bereskan itu. Kita jadi orang yang dipakai oleh Tuhan, bukan untuk malah wah memang kamu gak bagus, muncullah penghakiman kita. Sebenarnya tidak itu yang terjadi. Kasih itu tidak menghakimi, kasih itu menolong dia untuk kembali pilih, agar dia bisa melihat kasih Tuhan itu. Maka di sini saya tuliskan gerakan kasih Allah memulihkan Petrus, penerimaan yang luar biasa. Ada kasih yang walaupun kamu nyangka 3 kali ya Petrus, kamu sangka loh aku loh ya, kamu yang tadinya bilang aku siap mati demi engkau, tapi kamu sangka cuma ditanya beberapa orang. Tapi kita lihat lagi apa? Oh, Tuhan Yesus bukan untuk mempermainkan Petrus. Dia ingat wah kamu ingat gua sini nyangkal gua, wah itu tujuannya. Tapi Tuhan itu kayak mungkin kayak psikolog kali ya, kan suka dibawa ke masa lalunya gitu kan ya, untuk membereskan gitu kan ya, dibereskan ke masa lalunya. Oke, dia mengampuni itu, oke dulu kamu memang gagal, nggak apa-apa kamu gagal dulu, saya tetap mengasihi kamu dan saya akan tetap memakai kamu dan kau akan dipakai dengan luar biasa. Kita lihat kasih yang memulihkan Petrus. Akhirnya Petrus berani bahkan mengorbankan dirinya untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu Yesus, saya dikasih oleh Tuhan. Tadi di awal kan saya sudah buka dengan kalimat gitu ya. Kita tahu kasih itu semakin hilang di dunia ini. Kita setuju. Saya yakin kalau dibikin itu namanya survei ya, kali semua banyak akan berkata betul. Ketika kita melihat berita, kita lihat kan berita-berita misalnya ada anak yang nggak bisa beli buku. Terus akhirnya kan ya, ada lagi anak yang dia berusaha untuk ngomong saya nih masukin penjara dah. Saya maling nih, saya jadi maling aja dah supaya dia bisa makan dan karena dimasukin ke penjara. Kita lihat lagi satu keluarga beberapa buatan lalu ya, satu keluarga yang minum, di anak-anaknya juga dikasih minum racun lah ya untuk membuat mereka mati satu keluarga. Kita lihat oh gak cukup kah kita cuma berkata oh kok bisa ya aduh gitu ya. Bagi saya kasih itu gak hanya mengatakan gak begitu, tapi mungkin kita lebih memikir yang saya pikirkan begini, Tuhan kira-kira di lingkungan rumah saya adakah orang yang harus saya muncul nih. Ketika lihat itu, apakah dia tidak punya tetangga? Apakah dia tidak punya komunitas? Atau dia punya, tetapi semua tidak peduli dengan dia.
Bapak Ibu menyatakan kasih, menceritakan kasih itu mudah. Mengaplikasikan kasih itu yang susah. Gampang kita bentuk kasih kita bikin acara, boleh. Kita bikin acara misalnya yang membantu orang macam-macam. Tapi bagi saya adalah di tengah dunia yang sudah kehilangan kasih ini, kalau kita pengen dipakai Tuhan, membawa kasih yang memulihkan itu, berarti kita mesti punya plan yang berencana untuk gimana ya caranya Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa yang harus saya kerjakan? Saya mulai apa? Satu hal yang paling mudah untuk kita lakukan, memperhatikan di sekitar kita. Kita lihat mereka, misalnya gitu ya. Terus yang kedua apa? Ketika ada seseorang mungkin yang kita tahu, dia lagi ada pergumulan, kita mungkin tanyakan. Kita mungkin bilang, Bapak Ibu ada seorang pendeta gereja tadi saya lupa ya. Dia selalu nanya ya, tiap kali saya ulang tahun, jadi selamat ulang tahun, saya ada bawahnya, apakah ada yang mau didoakan? Saya pikir gini, ada barangkali sudah 15 tahun dia lakukan itu ke saya. Ke orang-orang, ternyata ketika saya ketemu beberapa orang lain, dia bilang, iya saya juga. Sampai saya pikir, itu menurut ulang kita tuh kayaknya kalender ulang tahun semua kali ya. Itu macam-macam ya sih. Aduh, kok bisa ya? Tapi mereka gini, ternyata menyatakan kasih itu gak selamanya butuh duit ratusan juta. Kadang gak pakai modal, mendoakan, melakukan hal-hal sederhana, memberi sapaan, nanya saja apa kabar hari ini, itu juga sudah menyatakan kasih gitu kan ya. Atau mungkin ada orang cerita ke kita dia lagi marah, kita bantu dia supaya dia bisa mengampuni, kita bantu dia untuk dipulihkan oleh Tuhan, kita ada saat dia mungkin membutuhkan. Bapak Ibu saya mengatakan saat kapan kita merasa seseorang itu merasa betul-betul dirinya dikasihi? Saat kapan sebetulnya? Kalau menurut saya, saat dia berada di titik terendahnya, di situ dia tidak ditinggalkan, di situ dia didampingi, itulah kasih yang luar biasa dirasakannya. Bapak Ibu izinkan saya mengakhiri firman Tuhan ini dengan seorang anak remaja yang pacaran. Waktu pacaran, karena saya merasa saya pembina dia juga gitu ya. Hati-hati ya nak, jangan macam-macam, nanti kamu macam-macam, nanti terjadi bahaya nanti ya. Ada di luar nikah, bahaya. Sudah saya ingetin, sudah balik lagi diingetin. Sampai akhirnya dia menghindari saya dan di blok saya. Karena saya tanya apa? Kok centangnya satu terus kan mungkin kan ya? Ini anak ya. Tapi saya pikir lagi, saudara bukan anak gue juga gitu kan ya. Jadi akhirnya kan sebagai manusia kan kita udah coba, udah sapa, udah WA, udah telepon, udah diangkat. Akhirnya saya pikir ya sudah, termasukkan dalam doa saja. Pokoknya saya doakan saja. Beberapa bulan kemudian saya dikontak sama orang tuanya. Orang tua bilang, Tuhan, penunjuk ibu temui anak saya. Dia kayaknya sudah pengen mati. Saya pikir kenapa? Disingkat ceritanya, mereka melakukan hubungan, terus pacarnya putusin dia. Karena diputusin dia merasa hidupnya sudah hancur, hampa, berantakan. Saya pikir, waduh, nggak ada hamba Tuhan lain saya bilang. Kan dia suka sama saya, anak saya di blok. Gak bisa tolong ya, udah saya minta tolongnya boleh gak? Oke. Saya datang ke rumahnya. Waktu lihat saya, dia langsung mengingatkan saya. Kamu pasti mau bilang, kamu rendah, kamu gak berharga, kamu gak bernilai. Panjang sekali ceritanya dia ngomong gitu. Ternyata saya belum ngomong, udah diwakili gitu ya. Sebenarnya pengen ngomong gitu sih, bahkan jadi dengerin dua tahu gitu ya. Itu manusia kan ya. Tapi saya bilang enggak, waktu dia bawa dia sambil saya biarin aja ya 1 jaman, 2 jam. Saya cuma duduk aja di samping dia tuh, di samping dia ya, kasur itu saya cuma gini aja, tepok ya, gini. Nggak ngomong apapun. Cuma pada waktu saya pergi ke rumah dia, di kepala saya cuma kayak gini nih. Tuhan, kalau engkau ikut, apa yang akan kau lakukan bagi dia? Kalau engkau ada ikut, apa yang akan kau lakukan bagi dia? Tuhan apa? Aku harus lakukan apa? Bukankah aku harus mewakili engkau untuk dia? Wah, iya. Tapi saya sudah bilang Tuhan serahkan semua dalam tanganmu. Tepuk. Udah capek kan dia. Berhenti. Sudah selesai nangisnya, sudah. Terus saya bilang ke dia, pertama, saya mau kasih tahu kamu, saya tidak lebih baik dari kamu. Saya tidak lebih baik, saya tidak lebih suci,
saya tidak lebih berharga, saya tidak lebih bernilai dari kamu. Tapi kita bersyukur, yang membuat kita berharga dan bernilai adalah Tuhan. Kalau Tuhan menerima saya, maka Tuhan akan menerima kamu. Kalau Tuhan memeluk saya, maka Tuhan akan memeluk kamu. Kalau Tuhan mengampuni saya, maka Tuhan akan mengampuni kamu. Tapi aku sudah gak ada gunanya. Kadang-kadang soal apa yang sudah terjadi, terjadilah. Tetapi percayalah, kasih Tuhan akan memulihkan kamu, menolong kamu. Suatu waktu Tuhan akan pakai kamu menjadi berkat bagi banyak generasi muda. Itu ya. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika banyak orang terpuruk, kadang-kala banyak orang yang mengatakan diri sebagai Kristen malah menjadi hakim atas hidup orang lain. Padahal Alkitab tidak pernah mencatat kita dipanggil sebagai hakim. Kita dipanggil sebagai sahabat, kita dipanggil sebagai saudara, kita dipanggil sebagai penyalur panggilan kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan bisa kebayang kalau itu yang terjadi, berarti harusnya di sekitar kita, di dunia kita, mereka boleh melihat kasih Tuhan itu melalui kasih yang kita berikan bagi mereka. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita memulai. Ayo kita lakukan sesuatu. Saya tidak tahu siapa yang diizinkan oleh Tuhan bertemu dengan Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah itu anak tetangga, apakah itu anak siapa, atau apakah itu siapapun itu. Saya tidak tahu. Tapi kita bisa, alangkah indahnya kalau setiap hari kita bilang, Tuhan, setiap hari aku tidak akan bertemu dengan siapa, tapi pakai aku menjadi alat Tuhan, menyalurkan kasih Tuhan, sehingga ketika aku pergi kemanapun, orang bisa melihat kasih Tuhan itu dalam hidupku. Bukankah kita cerminan Allah? Bukankah kita gambar Allah? Bukankah kita wakil Allah? Kenapa banyak orang berkata Allah itu nggak ada? Bisa saja karena orang-orang yang percaya Allah, karakter Allah itu tidak terlihat dalam kehidupan kita, sehingga orang susah untuk merasakan Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang sabar, Allah yang menerima itu. Itu dia susah, orang-orang susah untuk merasakan itu. Bapak Ibu dan Saudara, ada banyak hal. Yuk kita ambil suatu tindakan real. Oke, Tuhan, saya mau ambil langkah ini. Maka saya bilang kasih itu pun harus dikelola. Kepedulian itu harus kita kelola. Apa yang harus kita buat sebagai bentuk kasih dan kepedulian itu? Menjadi orang sakit mungkin, itu kan tentang berarti. Bisa kayak gitu gak sih? Tentang berarti adalah yang orang sakit gitu misalnya. Nah, kan kita bisa saja pergi tempat tim pemerhati. Kebayang orang sakit itu mungkin sudah merasa hidupnya ini, itu datangin, kamu doakan ya. Atau oke lah, mungkin gak bisa mengganggu, sering-sering orang datang, kita doa kali, tanya nomor handphone yang orang sakit ini berapa. Nanti kita langsung bilangin, ada yang mau didoakan, gimana kata dokter apa, bisa kami doakan. Di rumah kita bisa lakukan tanpa datang ke situ. Bapak Ibu, sudah banyak sekali hal yang bisa kita kerjakan. Apalagi mungkin ada orang-orang yang mungkin yang gak dianggap, ya, orang-orang yang terpinggirkan. Ya kita ini kalau mungkin Tuhan izinkan suatu waktu kita bertemu dengan begitu. Tapi apa yang harus kita lakukan supaya dunia yang dimana kita ada, mereka bisa berkata, kami melihat kasih Tuhan di dalam diri setiap orang-orang Kristen. Karena orang Kristen sudah berfungsi. Tahu lagu Kristen katanya itu? Kan Kristen katanya apa? Karena banyak orang Kristen gak lakukan, gak berbuat sesuai dengan ajaran Tuhan. Tapi ini sama-sama. Berapa kita? 50, 60, 100 di dalam ruangan ini? Kebayang 100 orang balik ke dunia masing-masing. Berapa banyak orang yang di dunia kita saat ini yang membutuhkan kasih. Kebayang kalau Tuhan pakai kita menjadi penyalur kasih itu. Dan suatu waktu dunia ini akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Karena mereka yang berkata anak-anak Tuhan mengaplikan kasih itu di dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kami dipanggil untuk mengasihi. Kami rindu dipakai oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan agar kami saling mengasihi. Kasih itu terlihat tidak hanya di dalam gedung gereja ini, tetapi ketika kami di luar, ketika kami berada di lingkungan kami yang lain, di dunia kami yang lain, kami rindu Tuhan orang-orang bisa melihat kasih itu. Tuhan mampukan kami sebagai anak-anak-Mu, jemaat-Mu, agar kami dipakai oleh Tuhan supaya banyak orang yang terhilang dimenangkan, supaya banyak orang yang kehilangan kasih kembali mendapatkan kasih itu melalui kasih kami.
Tuhan tidak mudah, tetapi kami rindu dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
nanti dalam pelayanan-pelayanan kedepannya. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan pengakuan iman rasuli. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Kerajaan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Coba silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Mari kita pujikan Allah itu baik. One, two, three.
kesempatan ini untuk kami berikan persembahan dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pakailah persembahan ini untuk menjadi berkat bagi komunitas di dalam gereja maupun di luar gereja ya Tuhan. Gunakan persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati juga tangan-tangan hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini, agar mereka dapat mengelola persembahan ini dengan bijak dan sesuai dengan apa yang Kau mau ya Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mengucapkan Singen Choir selamat tahun baru Imlek ya. Kasih kiri kanan senyum dong. Wah, gitu ya. Nah, ya luar biasa hari ini dengan senyuman kita bisa berbagi kasih. Amin. Ya, senyuman yang terbaik itu kasihmu yang terbaik kepada sesama. Gratis, nggak pakai biaya. Bapak Ibu sekalian. Baik, atas nama gereja juga saya menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah yang kedua ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang baru pertama kali hadir, bisa angkat tangan sejenak. Sebelah kanan saya, ada yang pertama kali hadir? Bu? Sebelah kiri ada. Baik, silakan berdiri Ibu. Ya, kita berikan aplaus, tepuk tangan. Tuhan memberkati, kami menyambut Ibu dengan penuh sukacita. Selamat beribadah, selamat datang lagi ya minggu depan. Terima kasih. Baik, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap pelayan ibadah, pada paduan suara. Terima kasih pada tim Mulmet yang kerja keras hari ini ya. Wah, karena lihat ini baru saudara pakai kuping-kuping, apa itu maksudnya ya. Jadi nggak ada lagi mic di sini, sudah lebih bagus, tapi mereka masih kerja keras setting. Kita berikan aplaus pada tim Mulmet ya. Wah, ini sebab bayangkan kalau yang khotbah itu lihat sini semua, kalau mereka salah tiba-tiba lihat sana semua, apa enggak gemeteran yang bisa ya, tapi puji Tuhan kita bisa saling mengasihi satu sama lain, saling mensupport satu sama lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesetiaan dan pelayanan Bapak Ibu semua. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan hari ini. Yang pertama adalah ibadah Imlek. Terima kasih Bu Ida ya. Oh iya, kelupaan. Makasih Ibu Ida atas pelayanannya hari ini. Saya sudah lama kenal, kita sudah lama kenal juga ya, dengan gayanya anak muda luar biasa, dan ini sangat memberkati kita semuanya. Dan disertai Selina ya. Terima kasih atas kedatangannya, Tuhan memberkati. Baik, ibadah Imlek tanggal 25 hari Rebo ini Bapak Ibu sekalian, silakan datang dengan tema kemenangan ada di tangan Tuhan, bukan pada kuda, saudara. Ini tahun kuda kan? Nah, di ayatnya ada kuda apa bla bla bla, terus kemenangan ada di tangan Tuhan. Nah, tapi apa kaitannya itu? Bener nggak ini? Bukan kuda tapi Tuhan. Ayo kita datang dalam ibadah Imlek ini. Dan yang lebih serunya ada lomba kostum Imlek. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau saya pakai kostum Imlek gantengnya seperti ini. Ya, Bapak Ibu sekalian juga ganteng dan cantiknya seperti ini. Jadi, dan ada hadiahnya bagi kostum terbaik pria dan wanita. Wah, luar biasa ya. Hadiahnya nanti pokoknya dipilih dulu. Oke, silakan hadir dengan penuh sukacita. Bawa teman, bawa keluarga, bawa orang tetangga yang belum kenal Yesus, nggak apa-apa. Ayo datang dalam ibadah Imlek ini. Kita merayakan sama-sama tahun baru. Ingat, hari ini adalah harinya Tuhan. Tahun baru adalah tahunnya Tuhan. Semua adalah milik Tuhan. Ayo kita semua merayakan tahun baru dengan penuh sukacita. Komisi Pasutri Sekinah ini juga saudara-saudara, ayo daftar retreat
Sudah hampir dekat, sudah semakin mendekat, sudah banyak yang daftar, slotnya cuma 50 pasang saja. Dan juga silakan bawa anak-anak, karena mereka juga punya acara sendiri. Ya, anak remaja muda yang nggak bisa ditinggal, anak kecil silakan dibawa. Mereka punya kamar sendiri, punya tempat sendiri, punya acara sendiri. Selain itu ada sesi bersama-sama juga. Jadi ayo datang retreat dan lihat ini salah satu pembicaranya Bu Maimunah. Dalam rutinitas keluarga yang penuh pernak-pernik kehidupan, kesibukan, tanggung jawab, perbedaan, bahkan luka yang tidak selalu terucap, seringkali kita lupa satu hal yang paling penting, yaitu akar kasih kita. GKP Citra Raya Surabaya mengundang Bapak Ibu Pak Sutri untuk mengambil waktu berhenti sejenak, menarik napas dan kembali berakar di dalam Kristus. Melalui retret Pak Sutri bertema Rooted in Christ, Flourishing in Life, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, mendengarkan kesaksian dan sharing yang nyata yang membuka wawasan baru, baik bagi pasangan yang baru menikah maupun yang telah berjalan bertahun-tahun. Mari bersama-sama kita bangun pernikahan yang berakar kuat dan bertumbuh menghasilkan kehidupan. Ingat, tanggal 31 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 2026 di Vanda Gardenia Rawas Hotel and Resort. Segera ya, daftarkan dirinya ya. Jangan lupa dengan pasangan Anda, karena pernikahan yang berakar di dalam Kristus akan selalu menemukan cara untuk bertumbuh dan juga berbuah. Sampai jumpa di retret Pak Sutri. Ya, silakan daftar. Ada Pak Eko ketua panitianya, ada Pak Ronald ya untuk ketua Pak Sutrinya. Silakan daftar kepada pengurus Pak Sutri segera, hari ini, jangan tunda lagi. Bapak Ibu sekalian, kita buka Pak Dermawan, jadi gereja juga mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga duka, kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan. Nah, ini dia pernyataan kasih. Acara buka puasa bersama. Ini salah satu kita berrelasi dengan masyarakat sekitar. Kita mau berbagi kasih kepada mereka. Ada makan bersama dengan mereka. Dan juga setelah makan bersama, kita akan bawakan mereka itu parcel Lebaran, parcel bukber ya, parcel bukber. Seharga 20.000 per paket, 50 paket ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa berperan serta. Boleh, saya mau borong 50 buah, nggak apa-apa gitu ya. Saya mau 10 boleh, mau 3 boleh. Silakan hubungi komisi misi. Ini ada pasta di sini. Nah, ini yang PIC-nya nih dengan komisi Pak Sutri. Komisi Pak Sutri pasti siapa? Oh, Pak Eko lagi ya. Nah, nggak apa-apa. Terima banyak duit ya. Nah, Bapak ikan silakan. Ayo kita berpartisipasi dalam bulan Ramadan ini. Tunjukkan orang Kristen juga mengasihi mereka. Mereka berpuasa baik, nggak apa-apa. Kita berbagi kasih kepada mereka. Ayo silakan sama-sama menyatakan kasih Allah kepada sesama kita. Mulai minggu ini juga kita memasuki masa Prapaskah. 6 minggu ke depan kita akan melakukan Prapaskah. Kita mengikuti bagaimana Kristus sungguh-sungguh menyediakan dirinya untuk menyelamatkan kita, berkorban pada kita. Jadi kita banyak refleksi sebelum memasuki Jumat Agung dan merayakan Paskah kelak. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu. Sepanjang bulan Februari ini kami mendengar khotbah-khotbah tentang kasih. Dan Engkau sendiri adalah kasih itu yang nyata kepada kami semua, menyelamatkan kami, dan biarlah kami sekarang mempraktekkan kasih yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima itu kepada sesama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan juga menolong setiap jemaat tempat ini. Bila ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bila ada yang terluka, Tuhan bebat, Tuhan pulihkan. Bila ada yang mencari pekerjaan,
dalam pergumulan rumah tangga, Tuhan juga tolong, Tuhan berkati. Diladang dalam studi, baik di dalam negeri, di luar negeri, Tuhan tolong mereka juga dengan pergumulan mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan yang makasih tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menolong. Oleh karena itu kami hanya bersandar berharap kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong supaya mereka juga Tuhan berikan hikmat dari Tuhan. Tuhan tanamkan di hati mereka takut akan Tuhan. Banyak korupsi di negara ini, banyak egoisme, pemutarbalikan keadilan. Tapi biarlah kasih Tuhan itu sungguh melingkupi para pejabat negeri ini, sehingga mereka boleh melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan demi kepentingan rakyatnya. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Presiden dan segenap jajarannya, berkati juga pemerintahan kota di Surabaya ini juga. Tuhan tolong di mana kami hidup, di mana kami bekerja, kami studi, kami melayani, dan biarlah Tuhan memberkati mereka juga, Pak Wali Kota dan segenap jajarannya, memerintah dengan adil dan bijaksana. Pakai gereja Tuhan di tempat ini, GKT Citra Raya, juga bisa menyatakan kasih kepada sesama, bukan hanya sekedar memberi barang, uang, pakaian, tapi lebih daripada itu, berita keselamatan yang terpancar dari kehidupan kami melalui perkataan kami, melalui tindakan kami, supaya orang lain juga bisa menerima kasih keselamatan dari Tuhan itu sendiri. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh doa dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Teman sekalian, silakan berdiri. Kita akan puji dan muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Kristus kepada sesama dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, sumber damai sejahtera, sumber kasih, sumber keselamatan, mencurahkan berkat-berkat-Nya yang berkelimpahan, yang melampaui segala akal ke dalam rumah tanggamu, dalam studimu, dalam usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan biarlah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, selalu berjalan menyertai kita, dan Allah Roh Kudus memulihkan, menghibur, menguatkan, dan meneguhkan iman-Mu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, ibadah saya, Tuhan Yesus memberkatimu.